Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baber Rahman, channel yang mengedukasi tentang bagaimana teknik negosiasi dan mediasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan teman kita, Bapak Yusuf Effendi di Ciamis. Jadi di beberapa konten saya sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, saya menceritakan kawan kita ini, Bapak Yusuf Effendi ini, punya pinjaman di sebuah bank pemerintah dengan nilai 1,4 miliar dengan agunan beberapa sertifikat. Salah satunya adalah sertifikat rumah makan yang halamannya luas, yang bisa menampung puluhan bis, karena rumah makan itu memang dibuat untuk dijadikan sebagai rest area. Jadi jalur lintasan di mana rumah makan itu berada, itu adalah jalur lintasan bis-bis antar kota, antar provinsi. Dan beliau punya beberapa kerjasama dengan PO bus, sehingga banyak PO bus yang istirahat di rest area rumah makan tersebut. Jadi mereka punya kerjasama, bisnya mampir di situ untuk istirahat dan penumpangnya turun untuk makan di rumah makan tersebut. Bisa dibayangkan dalam satu hari puluhan bis, ratusan penumpang makan di situ, otomatis omsetnya juga bagus, sehingga pinjamannya bisa sampai sebegitu besar. Dan pinjamannya dulu dalam bentuk pinjaman rekening koran, artinya pinjaman yang tidak selalu digunakan dananya untuk investasi barang-barang usaha. Ya, kita pahami ya bahwa rumah makan itu modalnya besar, itu hanya sekali untuk investasi lahan, untuk investasi peralatan, tapi kalau untuk modal kerja nggak banyak. Nah, kalau pinjaman sampai 1,4 miliar, itu tentu kita akan menafsirkan tidak digunakan untuk modal kerja. Nah, mungkin untuk keperluan yang lain. Nah, di konten saya sebelumnya kita bahas tentang ancaman lelangnya yang saat itu sudah diterbitkan akan dilelang tanggal 2 Juni. Nah, karena mungkin beliau takut gitu ya, setelah itu tidak ada komunikasi dengan saya, ternyata beliau karena ketakutan dengan ancaman lelang, terjadi kesepakatan dengan pihak bank. Beliau diminta untuk menyetori minimal 20% agar lelangnya dibatalkan. Nah, kemudian entah dari mana beliau berusaha, akhirnya dapat uang 200 juta disetorkan ke bank dengan kompensasi lelangnya dibatalkan. Nah, Bapak Ibu, kenapa permasalahan ini kita angkat lagi? Karena ada sesuatu yang menarik. Jadi gini ya, kita akan review dulu ke belakang, bahwa ketika kita dihadapkan dalam dua pilihan yang berat, dua pilihan yang sulit, yaitu lelang atau lunasin. Kalau sudah terbit tanggal lelang, maka pilihan yang diberikan oleh bank adalah lunasi atau saya lelang. Tidak ada pilihan ketiga mengangsur, tidak ada pilihan mengangsur. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau dalam posisi seperti itu, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana melunasi hutangnya. Nah, kalau melunasi hutangnya nggak bisa, maka bagaimana menghadapi lelangnya? Ya, bukan berarti ketika kita melunasi nggak bisa, terus tidak ada yang diperbuat. Jadi pilihannya sekarang tinggal lelang kalau sudah tidak bisa melunasi. Hadapi lelangnya dengan cara apa? Ya terserah, salah satunya mungkin dengan cara menggugat untuk menghadang lelang tersebut gitu ya. Nah, kenapa saya angkat permasalahan ini lagi? Karena ada sesuatu yang menarik. Jadi rupanya beliau karena takut akhirnya disepakatilah untuk setor 20%-nya. Dan ternyata beliau tidak mampu mencapai 20%. Karena pinjamannya waktu itu 1,4 ya. Itu kalau 20%-nya 280 juta. Ini pinjaman rekening koran. Tapi beliau hanya mampu setor 200 juta. Tapi oleh bank akhirnya memang lelangnya dibatalkan. Katanya lelangnya dibatalkan. Karena lelangnya masih tanggal 2. Sekarang baru hari ini konten dibuat tanggal 30. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya beliau menyanggupi dan akhirnya setor,
itu jangan pernah berpikir bank akan memberi waktu untuk bisa diangsur lagi. Nah ini yang harus dipahami. Biasanya bank memberi kompensasi mencabut lelangnya, membatalkan lelangnya, karena debitur diminta setor 20%, kompensasinya adalah bank membatalkan lelangnya. Tapi ingat, biasanya bank menyertakan syarat berikutnya. Syarat berikutnya apa? Biasanya mereka akan memberi waktu sekitar 1 atau 2 bulan saja untuk bisa melunasi hutangnya. Jadi jangan salah ya, mereka memberi waktu itu hanya 1 atau 2 bulan saja, maksimal 3 bulan untuk melunasi hutangnya saja. Tetap untuk melunasi ya. Jangan pernah berpikir dengan setor 20% bisa ngangsur lagi semampunya, nanti entah berapa tahun lagi akan dilelang lagi. Enggak seperti itu. Harus dipahami, ketika pilihannya lelang atau lunasi, maka selamanya bank sudah tidak akan memberi kesempatan bisa ngangsur lagi. Kecuali posisi tawar Anda kuat. Itu kita akan bahas di episode berikutnya. Nah, secara umum bank akan memberi pilihan hanya memberi waktu lagi. Nah, memberi waktu lagi itu Bapak Ibu, khususnya Pak Yusuf Effendi ini harusnya berpikir, seandainya dikasih waktu 3 bulan, yang paling panjang, suruh melunasi kekurangannya yang 80%. Kira-kira sanggup nggak? Kira-kira mampu nggak? Kira-kira ada gambaran nggak? Nah, kalau nggak ada, itu ya harus dipertimbangkan dulu gitu. Jadi kalau tadi bank mau memberi waktu lagi karena sudah di story 20%-nya, maka bank batalkan lelangnya. Kalau nggak sanggup untuk dalam waktu 2-3 bulan melunasi, Bapak Ibu itu harus mempertimbangkan opsi lain, bukan untuk memenuhi permintaan bank dalam rangka membatalkan lelang. Karena 20% itu juga tentu butuh effort besar ya, karena besar setoran 20% itu. Sementara beliau juga menceritakan bahwa sebelumnya beliau sudah berusaha menjual aset tapi belum laku-laku. Rumah makan yang beliau kelola itu sudah ditawarkan kemana-mana tapi belum laku-laku. Karena di lingkungan beliau juga banyak aset-aset yang di posisinya mau dijual dan belum laku. Nah, kalau menurut saya harusnya Pak Yusuf Effendi ini atau mungkin Bapak Ibu yang punya kasus sengketa yang sama dan kondisinya seperti Pak Yusuf Effendi ini, saya tidak merekomendasikan mengikuti permintaan bank. Ya, apalagi masalahnya ini baru lelang pertama. Lelang pertama itu pasti masih di angka tinggi, di sekitar angka pasar wajar. Ya, katakan misalnya Pak Yusuf mengatakan aset rumah makan itu nilainya 4 miliar. Oke lah, mungkin bank menganggap itu nilainya 3,5 miliar. Maka bank akan melelang di angka itu. Karena ini disampaikan, ini adalah lelang pertama. Nah, kalau di lelang pertama, kemungkinan besar 90% lebih tidak laku lelang pertama. Ingat ya, seseorang tertarik untuk ikut lelang itu bila harga lelangnya sudah di bawah harga pasar. Tempatnya strategis, marketable, tidak dalam sengketa, dan nilainya di bawah harga pasar. Itu membuat orang tertarik untuk ikut lelang. Tapi kalau harganya sama dengan harga pasar, sama dengan harga jual biasa, orang nggak mau, nggak tertarik. Kenapa? Karena yang namanya ikut lelang itu mengandung konsekuensi, bukan jual beli biasa. Kalau Anda jual beli biasa, itu pasti dengan akad suka-suka, sukarela, sama-sama legowo. Si pembeli dan si penjual ketemu angka yang disetujui, salaman, dibayar. Itu artinya si penjual dan si pembeli adalah orang yang bersepakat dengan nilai tersebut. Beda dengan lelang. Kalau lelang itu si pembeli membelinya dari kantor lelang, bukan dari pemiliknya langsung. Sehingga belum tentu pemiliknya legowo dilelang dengan harga segitu.
mungkin Bapak Ibu ada yang nggak paham legowo ya. Legowo itu ikhlas, artinya sukarela gitu. Nah, belum tentu si penjualnya, si pemiliknya itu legowo dengan harga itu. Dan bisa jadi si pemiliknya melakukan upaya hukum, menggugat dan seterusnya, sehingga akhirnya pemenang lelang itu harus menunda menguasai aset tersebut, dan bisa berlama, itu bisa berlarut-larut kayak gitu. Makanya kenapa lelang itu pasti tidak menarik kalau masih di angka pasar wajar. Nah, saya mempertimbangkan tidak laku di lelang pertama tanggal 2 Juni itu. Nah, kalau ternyata mungkin beliau mampu mengusahakan yang 20%-nya, tahan dulu biar lelangnya berlalu, tanggal 2 Juni berlalu. Karena kalau sudah berlalu, maka posisi tawarnya bank sudah turun, posisi tawarnya nasabah sudah naik, sudah selevel lagi. Kalau saat mau dilelang itu posisi tawar bank tinggi, karena bank sudah tidak mau lagi dicicil, sudah tidak mau negosiasi, pilihannya hanya satu, lunasi atau saya lelang gitu. Makanya dalam posisi sudah terbit tanggal lelang, kalau Bapak Ibu negosiasinya untuk melunasi sehingga membatalkan lelang, artinya tuntas, lunas, nggak apa-apa. Itu jauh lebih baik justru. Karena menghindari lelang itu adalah cara terbaik untuk meminimalisir kerugian. Ya, ingat ya di penjelasan saya, lelang itu merugikan bagi debitur karena satu, reputasi, harga diri. Kita hancur kalau sampai dilelang. Nama kita, reputasi kita. Yang kedua, lelang itu pasti di bawah harga pasar. Yang ketiga, pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya itu akan diambil semua. Beda halnya kalau kita negosiasi pelunasan sendiri, mungkin kita bisa nawar bunganya, bahkan bisa nawar dendanya, dan sebagainya, sehingga bisa lebih ringan, bisa lebih efisien yang harus dikeluarkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu konteksnya membatalkan lelang dengan melunasin, saya setuju. Tapi kalau hanya seperti Pak Yusuf Effendi ini, hanya sekedar untuk membatalkan lelang, itu bom waktunya itu belum berakhir, karena biasanya bank akan memberi syarat berikutnya. Oke, saya cabut, tapi Anda harus setor 20%, dan yang kedua Anda saya kasih waktu 2 atau 3 bulan untuk melunasi. Nah, syarat yang terakhir ini yang harus dipertimbangkan, apakah saya mampu dalam 2 atau 3 bulan yang akan datang untuk melunasin gitu ya. Kenapa saya tidak rekomendasikan distorkan? Karena kalau Anda setorkan 200 jutanya sesuai permintaan bank, maka kalau di 3 bulan yang akan datang Anda tidak bisa melunasin, maka Anda dihadapkan lelang yang berikutnya. Nah, lelang yang berikutnya ini berarti resikonya sudah semakin besar karena hutang Anda sudah turun 200 juta. Dari 1,4 turun menjadi 1,2. Artinya kalau aset ini dilelang, ternyata misalnya katakan nggak laku, bank akan menurunkan nilai lelangnya. Nggak laku lagi, akan turun lagi. Bisa sampai di limit pokok hutang. Ya, sampai di limit pokok hutang tinggal 1,2, tadinya 1,4. Maka bila dilelang berulang-ulang bisa jadi sampai di angka pokok 1,2 juta, 1,2 miliar gitu. Jadi semakin rugi, semakin besar. Padahal untuk setor yang 200 juta yang lalu, effortnya sudah luar biasa, mungkin dengan cara harus utang dan sebagainya. Nah, itulah yang saya bilang. Kalau beliau berkonsultasi lagi, pasti saya akan rekomendasikan untuk tidak distorkan hanya untuk menggagalkan lelang. Saya akan katakan lebih baik setorkannya nanti setelah lelang berlalu. Loh, kalau gitu beresiko dilelang dong Pak? Ya, tetap yang namanya risiko tetap ada karena lelang tetap terjadi ya, tetap terjadi. Makanya saya sarankan, karena pertimbangannya ini lelang pertama, saya akan sampaikan kepada beliau agar beliau datang di hari lelang tersebut ke kantor lelang agar tahu apakah ada pemenangnya atau tidak. Tapi dari cerita beliau menggambarkan kondisi lingkungannya juga banyak aset yang mau dijual, di kiri kanannya banyak ruko yang mau dijual. Saya punya
gambaran berarti problemnya di situ hampir sama gitu. Problemnya adalah lebih banyak orang yang mau menjual aset, tinggal lokasi mana yang paling strategis yang mungkin nilainya juga worth it untuk diambil ya, karena nilai 4 miliar itu besar, otomatis calon pembelinya juga akan lebih sedikit daripada aset-aset yang nilainya di angka ratusan juta saja. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi dalam hal Bapak Ibu menghadapi kasus yang seperti Pak Yusuf Effendi ini, jangan panik. Sekalipun bank memberi celah untuk membatalkan lelang, pasti ada syarat yang harus dipenuhi. Satu, harus setor, biasanya minimal 20%. Yang kedua, diberi waktu pun untuk melunasin, bukan untuk ngangsur lagi. Ini yang harus dipahamin, ini yang harus diwaspadain. Karena kalau Bapak Ibu maksain setor yang 20%-nya, sementara yang 80% juga masih gelap, artinya Bapak Ibu mempertaruhkan bom waktunya itu hanya untuk digeser beberapa menit saja. Digeser hanya untuk meledak lagi dengan risiko kerusakan, risiko kerugian yang lebih besar. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, terus gimana dong Pak? Ya, kalau saya akan merekomendasikan, kalau itu terjadi pada saya akan tahan, kalau saya bisa setor, saya akan tahan. Saya akan sampaikan, saya akan setorkan di setelah lelang. Karena saya sangat meyakini 90% nggak laku, gitu ya. Saya akan negosiasi ulang dengan posisi tawar saya lebih bagus daripada saat diancam lelang kemarin, dan posisi tawar bank sudah turun karena ternyata lelangnya nggak laku. Nah, di situ saya bilang, saya ada duit 200 juta, saya akan lunasin, saya akan bayarkan 200 juta, tapi saya minta waktu sampai bulan November. Saya minta waktu dipanjangin sampai bulan November, agar kita bisa menjual asetnya sendiri tanpa harus melalui lelang. Apakah disetujui? Belum tentu. Tapi setidaknya dengan kedatangan kita, bahwa uang 200 juta itu akan menjadi pertimbangan bahwa Anda punya itikat baik dan Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu akan menjadi penilaian bahwa Anda termasuk nasabah yang kooperatif. Nah, pasti diterima setoran 200 jutanya. Anda masih punya waktu. Jadi memang belum tentu bank menyetujui untuk permintaan kita menuju 5 atau 6 bulan yang akan datang agar tidak dilelang. Tapi setidaknya pesan yang sudah tersampaikan adalah Anda berikat baik, Anda berusaha maksimal sehingga dapat uang 200 juta. Nah, yang kedua, Anda menjanjikan juga harus punya gambaran yang jelas. Kalau perlu sedikit alay gitu ya, menceritakan bahwa saya di 5 bulan yang akan datang saya ada aset terjual dari bagian istri, dan itu nilainya cukup besar, bisa untuk melunasi pinjamannya tanpa harus melalui lelang gitu. Memang harus ada seperti itu. Saya rasa akan dipertimbangkan karena bank itu penilaiannya kan di akhir tahun, ya. Kalau Bapak Ibu minta waktunya sampai dengan Oktober atau November, dia masih punya 1 bulan untuk menentukan sikap apakah lanjut dilelang atau tidak. Karena di November itu bank akan mengevaluasi. Kalau janji Anda melunasi di November meleset, mungkin di Desember masih punya waktu untuk dilelang lagi. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak menurunkan posisi tawarnya, nggak memperbesar resikonya dengan mencatatkan 200 juta hanya untuk mencabut agenda lelang, itu tidak worth it. Effortnya terlalu besar, modalnya terlalu besar, kayak gitu. Jadi pertimbangan bahwa setelah Anda setor itu masih ada kewajiban 80%-nya yang harus dilunasi dalam waktu dekat dan tidak mungkin mau dicicil. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.